Welcome back to Beats Go, even a beat will make you KO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini sebenarnya konten yang udah lama ketahan, hampir 2-3 tahunan untuk menyelesaikan sebuah project, yaitu project audiobook untuk menceritakan kisah Nabi dan Rasul kepada anak dan cucu gua kelak. Yang pasti ini akan menjadi legacy digital yang suatu hari nanti kalau gue udah nggak ada lagi, tapi anak cucu gue masih bisa ngedengerin suara papa dan kakeknya mungkin. Oke? Kita sama-sama tahu berapa banyak orang tua hari ini yang sudah tidak lagi menceritakan tentang kisah Nabi dan Rasul kepada anak-anaknya. Dengan era modern dan digitalisasi, anak-anak bebas bersurfing ria di dunia internet tanpa pengawasan kita. Dan berapa banyak konten-konten yang tidak bermanfaat yang nantinya akan merusak cara berpikir mereka dan cara keimanan mereka dalam hal ini. So, kita akan lanjutin konten ini di Nabi Musa yang kemarin-kemarin kita udah pernah sebelumnya bercerita tentang Nabi Zulkifli dan seterusnya ke atas, dimulai dari Nabi Adam. Kita terusin project audiobook ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa wafat pada usia 150 tahun di atas sebuah bukit bernama Nabu, di mana ia diperintahkan oleh Allah untuk melihat tanah suci yang dijanjikan dalam kurung Palestina, namun tidak sampai memasukinya. Ini menarik dan sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini di Gaza. Semua pihak mengklaim bahwa tanah itulah yang tanah dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Namun apapun itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu persis apa makna dan maksud dari tanah yang dijanjikan tersebut. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel, yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imran bin Qahat bin Lawi bin Yakub adalah beribukan Yukabat. Setelah meningkat dewasa, Nabi Musa telah beristrikan dengan putri Nabi Syuaib, yaitu Syafura. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang telah diutuskan oleh Allah kepadanya, telah diketemukan beberapa orang nabi, di antaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syuaib, Nabi Harun dan Nabi Khidir. Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain, di antaranya Nabi Samuel serta Nabi Daud. Jadi dari literasi ini kita bisa ngebayangin bahwa Nabi Musa alaihissalam itu satu timeline ya, dengan Nabi Khidir, Nabi Harun, dan Nabi Daud pastinya. Setelah itu barulah eranya Nabi Sulaiman yang diklaim oleh para Yahudi Zionis ialah Solomon Temple, yang hari ini mereka ingin merebut Masjidil Aqsa karena mereka yakin disitulah tempat Solomon Temple didirikan sebelumnya. Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang Syuaib, mertua Nabi Musa. Sebagian besar berpendapat bahwa ia adalah Nabi Syuaib alaihissalam yang diutuskan sebagai rasul kepada kaum Madian. Sedang yang lain berpendapat bahwa ia adalah orang lain, yaitu dianggap adalah satu kebetulan namanya Syuaib juga. Wallahu a'lam bishawab. Kelahiran Musa dan pengasuhnya. Raja Fir'aun yang memerintah Mesir sekitar kelahirannya Nabi Musa adalah seorang raja yang zalim, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka.
terutama Bani Israel yang menjadi hamba kekejaman, kezaliman, dan bertindak sewenang-wenangnya dari raja dan orang-orangnya. Mereka tidak tentram dan selalu dalam keadaan gelisah, walaupun berada di dalam rumah mereka sendiri. Mereka tidak berani mengangkat kepala bila berhadapan dengan seorang hamba raja, dan berdebar hati mereka karena ketakutan bila kedengaran suara pegawai-pegawai kerajaan lalu di sekitar rumah mereka. Apalagi bunyi kasut mereka sudah terdengar di depan pintu. Raja Firaun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu bergelimpangan dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi yang tiada taranya, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Pada suatu hari beliau telah terkejut oleh ramalan oleh seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba-tiba datang menghadap raja dan memberitahu bahwa menurut firasatnya, falaknya, seorang bayi lelaki akan dilahirkan dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akan membinasakannya. Oke, kita pasti udah pernah dengar tentang kisah ini di mana Raja Firaun Raja Firaun diberitahukan oleh orang kepercayaannya yang ahli nujum bahwa suatu hari akan ada seorang laki-laki yang akan menggantikan tahtanya. Raja Firaun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh dan agar diadakan pengusutan yang teliti, sehingga tiada seorang pun dari bayi laki-laki tanpa terkecuali terhindar dari tindakan itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para pengawal dan tentaranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki, dan di setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Raja Firaun menjadi tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya setelah mendengar para anggota kerajaannya bahwa wilayah kerajaannya telah menjadi bersih dan tidak seorang pun dari bayi laki-laki yang masih hidup. Ia tidak mengetahui bahwa kehendak Allah tidak dapat dibendung dan bahwa takdirnya bila sudah difirman kun pasti akan wujud dan menjadi kenyataan fayakun. Tidak sesuatu kekuasaan bagaimanapun besarnya dan kekuatan bagaimana hebatnya dapat menghalangi atau menggagalkannya. Raja Firaun sesekali tidak terlintas dalam pikirannya yang kejam dan zalim itu bahwa kerajaan yang megah menurut apa yang telah tersirat dalam Lauful Mahfudz akan ditumbangkan oleh seorang bayi yang justru diasuh dan dibesarkan di dalam istananya sendiri, akan diwarisi kelak oleh umat Bani Israel yang dimusuhi, dihina, ditindas, dan disekat kebebasannya. Bagi asuhnya itu ialah laksana bunga mawar yang tumbuh di antara duri-duri yang kejam, atau laksana fajar yang timbul menyingsing dari tengah kegelapan yang mencekam. Yukabat, istri Imron bin Kahat bin Lawi bin Yakub, sedang duduk seorang diri di salah satu sudut rumahnya menanti datangnya seorang bidan yang akan memberi pertolongan kepadanya melahirkan bayi dari dalam kandungannya itu. Bidan datang dan lahirlah bayi yang telah dikandungnya selama 9 bulan dalam keadaan selamat, segar dan sehat walafiat. Dengan lahirnya bayi itu, maka hilanglah rasa sakit yang luar biasa dirasai oleh setiap perempuan yang melahirkan. Namun setelah diketahui oleh Yokabat bahwa bayinya adalah lelaki, maka ia merasa takut kembali. Ia merasa sedih dan khawatir bahwa bayinya yang sangat disayangi itu akan dibunuh oleh orang-orang Firaun. Ia mengharapkan agar bidan itu merahasiakan kelahiran bayi itu dari sesiapapun.
Bidan yang merasa simpati terhadap bayi yang lucu dan bagus itu, serta merasa betapa sedih hati seorang ibu yang akan kehilangan bayi yang baru dilahirkan, memberi kesanggupan dan berjanji akan merahasiakan kelahiran bayi itu. Di kisah ini kita juga udah pernah sering dengar di mana ibunda Nabi Musa alaihissalam melahirkan, namun beliau ketakutan karena kekejaman Firaun yang akan membunuh seluruh bayi laki-laki untuk menyelamatkan tahtanya. Setelah bayi mencapai 3 bulan, Yukabat tidak merasa tenang dan selalu berada dalam keadaan cemas dan khawatir terhadap keselamatan bayinya. Allah memberi ilham kepadanya agar menyembunyikan bayinya di dalam sebuah peti yang tertutup rapat. Kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya itu terapung di atas sungai Nil. Yukabat tidak boleh bersedih dan cemas ke atas keselamatan bayinya, yang karena Allah menjamin akan mengembalikan bayi itu kepadanya, bahkan akan mengutuskannya sebagai salah seorang rasul. Dengan bertawakal kepada Allah dan kepercayaan penuh terhadap jaminan ilahi, maka dilepaskannya peti bayi itu oleh Yukabat. Setelah ditutup rapat dan dicat dengan warna hitam, terapung di permukaan air sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengawasi dan mengikuti peti rahasia itu, agar diketahui di mana ia berlabuh dan dengan siapa akan jatuh peti itu, yang mengandung arti yang sangat besar bagi perjalanan sejarah umat manusia. Alangkah cemasnya hati kakak Musa ketika melihat dari jauh bahwa peti yang diawasi itu dijumpai oleh putri raja yang kebetulan berada di tepi sungai Nil, bersantai bersama beberapa dayangnya, dan dibawanya masuk ke dalam istana dan diserahkan kepada ibunya, istri Firaun. Yukabat yang segera diberitahu oleh anak perempuannya tentang nasib peti itu, menjadi kosonglah hatinya karena sedih dan cepat serta hampir saja membuka rahasia peti itu. Andai kata Allah tidak meneguhkan hatinya dan menguatkan hanya kepada jaminan Allah yang telah diberikan kepadanya. Raja Firaun ketika diberitahu oleh Aisyah, istrinya, tentang bayi laki-laki yang ditemui di dalam peti yang terapung di atas permukaan sungai Nil, segera memerintahkan membunuh bayi itu seraya berkata kepada istrinya, "Aku khawatir bahwa inilah bayi yang diramalkan, yang akan menjadi musuh dan penyebab kesedihan kami, dan akan membinasakan kerajaan kami yang besar ini." Akan tetapi istri Firaun yang sudah terlanjur menaruh simpati dan sayang terhadap bayi yang lucu dan manis itu berkata kepada suaminya, "Janganlah bayi yang tidak berdosa ini dibunuh. Aku sayang kepadanya dan lebih baik kami ambil dia sebagai anak. Kalau kelak ia akan berguna dan bermanfaat bagi kami. Hatiku sangat tertarik kepadanya dan ia akan menjadi kesayanganku dan kesayanganmu." Demikianlah jika Allah yang Maha Kuasa menghendaki sesuatu, maka dilincinkanlah jalan bagi terlaksananya takdir itu. Dan selamatlah nyawa putra Yukabat yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi rasulnya, menyampaikan amanat wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah sesat. Nama Musa yang telah diberikan kepada bayi itu oleh Firaun, oleh keluarga Firaun, berarti air dan pohon. Mu ialah air, Sa adalah pohon, sesuai dengan tempat ditemukannya peti bayi itu. Didatangkanlah kemudian ke istana beberapa inang untuk menjadi ibu susuan Musa. Akan tetapi setiap inang yang mencoba dan memberi air susunya ditolak oleh bayi yang enggan menyedot dari setiap payudara yang diletakkan ke bibirnya.
Dalam keadaan istri Fir'aun lagi bingung memikirkan bayi pungutnya yang enggan menyusui dari sekian banyak inang yang didatangkan ke istana, datanglah kakak Musa menawarkan seorang inang lain yang mungkin diterima oleh bayi itu. Atas pertanyaan keluarga Fir'aun kalau ia mengenal keluarga bayi itu, berkatalah kakak Musa, "Aku tidak mengenal siapakah keluarga dan ibu bayi ini. Hanya aku ingin menunjukkan satu keluarga yang baik dan selalu rajin mengasuh anak. Kalau bayi itu dapat menerima air susu ibu keluarga itu." Anjuran kakak Musa diterima oleh istri Fir'aun, dan seketika itu jugalah dijemput ibu kandung Musa sebagai inang bayaran. Maka begitu bibir sang bayi menyentuh payudara ibunya, disedotlah air susu ibu kandungnya itu dengan sangat lahapnya. Kemudian diserahkan Musa kepada Yukabat ibunya untuk diasuh selama masa menetes dengan imbalan upah yang besar. Maka dengan demikian terlaksanalah janji Allah kepada Yukabat bahwa ia akan menerima kembali putranya. Masya Allah. Setelah selesai masa menetesnya, dikembalikanlah Musa oleh ibunya ke istana di mana ia diasuh, dibesar dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia mengendarai kendaraan Firaun dan berpakaian sesuai dengan cara-cara Firaun. Berpakaian sehingga ia dikenal oleh sebagai Musa dan Firaun. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadi mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkan dia ke dalam sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka pungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia Musa, biji mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Dan menjadi kekosongan hati ibu Musa seandainya kami tidak teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa mereka yang perempuan, "Ikutilah dia." Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang nau menyusukannya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, "Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu ahlul bait yang akan memeliharakannya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi manusia kebanyakan tidak mengetahuinya. Surat Al-Qasas 4 sampai ayat 4 sampai 13.
Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Musa keluar dari Mesir. Sejak ia dikembali ke istana oleh ibunya setelah disusui, Musa hidup sebagai salah seorang daripada keluarga kerajaan hingga mencapai usia dewasanya, di mana ia memperoleh asuhan dan pendidikan sesuai dengan tradisi istana. Allah menggunakannya hikmah dan pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang diwahyukan kepadanya. Di sampingnya kesempurnaan dan kekuatan rohani, ia dikaruniai oleh Allah kesempurnaan tubuh dan kekuatan jasmani. Musa mengetahui dan sadar bahwa ia hanya seorang anak pungut di istana dan tidak setitik darah Fir'aun pun mengalir di dalam tubuhnya, dan bahwa ia adalah keturunan Bani Israel yang ditindas dan diperlakukan sewenang-wenangnya oleh kaum Fir'aun. Karenanya ia berjanji kepada dirinya akan menjadi pembela kepada kaumnya yang tertindas dan menjadi pelindung bagi golongan yang lemah yang menjadi sasaran kezoliman dan keganasan para penguasa. Demikianlah maka terdorong oleh rasa setia kawannya kepada orang-orang yang madlum dan teraniaya, terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkan ia terpaksa meninggalkan istana dan keluar dari Mesir. Oke, Hollywood pernah bikin film tentang Moses, yang mana berdasarkan Injil pastinya. Tapi dalam beberapa dakwah para ulama besar di Amerika, kalian bisa cek di YouTube juga. Di situ beliau menceritakan tentang bagaimana sosok Musa yang kuat secara fisik dan jasmani, berotot dan lain sebagainya. Ditambah satu hal lagi yang mungkin mencengangkan bagi dunia barat, yang di situ beliau berkata bahwa Musa berkulit hitam. Wallahu a'lam bishawab. Peristiwa itu terjadi ketika Musa sedang berjalan-jalan di sebuah lorong di waktu tengah matahari, di mana keadaan kota sunyi sepi ketika penduduknya sedang tidur siang. Ia melihat kedua berkelahi, seorang dari golongan Bani Israel bernama Samiri dan seorang lagi dari kaum Fir'aun bernama Fatun. Musa yang mendengar teriakan Samiri mengharapkan akan pertolongannya terhadap musuhnya yang lebih kuat dan lebih besar itu. Segera melontarkan pukulan dan tumbukannya kepada Fatun yang seketika itu jatuh rebahan, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, soal Samiri ini juga menarik. Samiri ini di beberapa literasi juga gue pernah dengar, pernah baca, dia yang menjadi mungkin adalah cikal bakal Dajjal. Wallahu a'lam. Bahkan kalau teori konspirasinya, bahasa Uncle Sam di Amerika itu mewakili dari Samiri. Musa terkejut melihat Fatun, orang Fir'aun itu mati karena tumbukannya yang tidak disengajakan dan tidak akan mengharapkan membunuhnya. Ia merasa berdoa dan beristighfar kepada Allah, memohon ampun di atas perbuatannya yang tidak sengaja. Telah melayang nyawa salah seorang daripada hamba-hambanya. Peristiwa matinya Fatun menjadi perbuahan ramai dan menarik para penguasa kerajaan yang menduga bahwa pasti orang-orang Israel lah yang melakukan pembunuhan itu. Mereka menuntut agar pelakunya diberi hukuman yang berat bila ia tertangkap. Anggota dan pasukan keamanan negara dihantarkan ke seluruh pelosok kota mencari jejak orang yang telah membunuh Fatun, yang sebenarnya hanya diketahui oleh Samiri dan Musa saja. Akan tetapi walaupun tidak ada orang ketiga yang menyaksikan peristiwa itu, Musa merasa cemas dan takut dan berada dalam keadaan bersedia menghadapi akibat perbuatannya itu bila sampai tercium oleh pihak penguasa.
Alangkah malangnya nasib Musa yang sudah cukup berhati-hati menghindari kemungkinan terbongkarnya rahasia pembunuhan yang ia lakukan tatkala ia terjebat lagi tanpa disengajakan dalam suatu perbuatan yang menyebabkan namanya disebut-sebut sebagai pembunuh yang dicari. Maka bertemu lagi dengan Samiri yang telah ditolongnya melawan Fatun, juga dalam keadaan berkelahi untuk kali keduanya dengan salah seorang dari kaum Firaun. Melihat Musa, berteriaklah Samiri meminta pertolongannya. Musa menghampiri mereka yang sedang berkelahi seraya berkata menegur Samiri, "Sesungguhnya engkau adalah seorang yang telah sesat." Samiri menyangkal bahwa Musa akan membunuhnya ketika ia mendekatinya. Lalu berteriaklah Samiri berkata, "Apakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh seorang kemarin? Rupanya engkau hendak menjadi seorang yang sewenang-wenang di negeri ini dan bukan orang yang mengadilkan kedamaian." Dalam kisah ini, kita bisa menilai karakter Samiri yang mungkin ada korelasinya dengan Dajjal. Tapi sekilas kita bisa menggambarkan bagaimana piciknya atau troublemakernya seorang Samiri ini. Bahkan nanti di fase setelah ini, Samiri lah yang mengajak seluruh Bani Israel untuk menyembah patung sapi pada saat Musa sedang diberikan wahyu di atas goa. Kata-kata Samiri itu segera tertangkap orang-orang Firaun yang dengan cepat memberitahukannya kepada para penguasa yang memang sedang mencari jejaknya. Maka berundinglah para pembesar dan penguasa Mesir yang akhirnya memutuskan untuk menangkap Musa dan membunuhnya sebagai balasan terhadap matinya seorang dari kalangan kaum Firaun. Selagi orang-orang Firaun mengatur rancangan penangkapan Musa, seorang lelaki salah satu daripada sahabatnya datang dari ujung kota, memberitahukan kepadanya dan menasihatkan agar segera meninggalkan Mesir, karena para penguasa Mesir telah memutuskan untuk membunuhnya. Apalagi ia ditangkap, lalu keluarlah Musa terburu-buru meninggalkan Mesir, sebelum anggota polisi sempat menutup serta menyekat pintu-pintu gerbangnya. Tentang isi cerita ini terdapat dalam Al-Quran yang dapat dibaca di dalam surah Al-Qasas ayat 14-21 sebagaimana berikut. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikannya hikmah dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang tidur. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang lelaki sedang bergaduh, yang seorangnya dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Firaun. Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Lalu Musa menumbuknya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat Engkau menganugerahkan kepadaku, aku sesekali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongannya kemarin berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu benar orang-orang yang sesat, yang nyata kesesatannya."
Maka tatkala Musa hendak memegang dengan kuat orang yang menjadi musuh keduanya, berkata seorang daripada mereka, "Hai Musa, apakah engkau bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu bermaksud menjadi salah seorang dari orang yang mengadakan perdamaian. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentangmu untuk membunuhmu. Oleh itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu.' Maka keluarlah Musa dari kota ini dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah dari orang-orang yang zalim itu.'" Al-Qasas ayat 14-21. Musa bertemu jodoh di kota Madian. Dengan berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari segala tipu daya orang-orang yang zalim." Keluarlah Nabi Musa dari kota Mesir seorang diri. Tiada pembantu selain inayahnya Allah, tiada kawan selain cahaya Allah, dan tiada bekal kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah. Penghibur satu-satunya bagi hatinya yang sedih karena meninggalkan tanah airnya ialah bahwa ia telah diselamatkan oleh Allah dari buruan kaum Fir'aun yang ganas dan kejam itu. Jadi dalam kisah ini belum di fase Musa membelah laut ya. Jadi ini fase setelah Musa tidak sengaja membunuh karena itu orang-orangnya Firaun. Jadi Musa harus keluar dari negeri tersebut karena mereka memburunya untuk membunuhnya. Setelah menjalani perjalanan selama 8 hari 8 malam dengan berkaki ayam, tidak berkasut, kasut di sini berarti sendal, sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya, tibalah Musa di kota Madian, yaitu kota Nabi Syuaib yang terletak di timur Jazirah Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Nah, now we are talking about Palestine. Nabi Musa beristirahat di bawah sebuah pokok yang rindang bagi menghilangkan rasa letihnya karena perjalanan yang jauh, berdiam seorang diri karena nasibnya sebagai salah seorang bekas anggota istana kerajaan yang menjadi seorang pelarian dan buruan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi dan kepada siapa ia harus bertamu. Di tempat di mana ia tidak mengenal dan dikenal oleh orang, tiada sahabat dan saudara. Dalam keadaan demikian terlihatlah olehnya sekumpulan pengembala berdesak-desak mengelilingi sebuah sumber air bagi memberi minum ternakannya masing-masing. Tidak jauh dari tempat sumber air itu berdiri 2 orang gadis yang menantikan giliran untuk memberi minuman kepada ternaknya jika para pengembala lelaki itu sudah selesai dengan tugasnya. Musa merasa kasihan melihat kepada 2 orang gadis itu yang sedang menanti, lalu dihampirinya dan ditanya, "Gerangan apakah yang kamu tunggu di sini?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami hendak mengambil air dan memberi minum ternakan kami, namun kami tidak dapat berdesak-desakan lelaki yang masih berada di situ. Kami menunggu sehingga mereka selesai memberi minum ternakan mereka. Kami harus lakukan sendiri pekerjaan ini karena ayah kami sudah lanjut usianya dan tidak dapat berdiri. Jangan lagi datang kemari." Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata dua pun diambilkannya lah timba kedua gadis itu oleh Musa, dan sejurus kemudian dikembalikannya kepada mereka setelah terisi air penuh, sedang sekeliling sumber air itu masih padat di sekelilingi para pengembala.
Jadi scene ini kalau di filmnya Hollywood, kita nggak sebut Nabi Musa lah, karena ini film Hollywood. Musa di situ ketemu dua orang gadis dari sebuah desa yang sedang ingin memberi minum ternakannya di sebuah sumur, tapi dikelilingi banyak lelaki sehingga mereka mengantri. Nah, dengan postur fisik jasmaninya Musa yang berotot dan kekar, Musa dengan mudah menggeser para lelaki-lelaki itu, lalu menimbakan sebuah air di dalam sebuah timba tersebut yang diberikan kepada dua gadis itu. Setelah itu cerita berlanjut, disitulah Musa dipungut dalam tanda petik, lalu dinikahkan dengan gadis tersebut. Itu versi Hollywood. Setibanya kedua gadis itu di rumah, berceritalah keduanya kepada ayah mereka tentang pengalamannya dengan Nabi Musa, yang karena pertolongannya yang tidak diminta itu mereka dapat lebih cepat kembali ke rumah daripada biasanya. Ayah kedua gadis yang bernama Syuaib itu tertarik dengan cerita kedua putrinya. Ia ingin berkenalan dengan orang yang baik hati itu yang telah memberi pertolongan tanpa diminta kepada kedua putrinya, dan sekaligus menyatakan terima kasih kepadanya. Ia menyuruh salah seorang dari putrinya itu pergi memanggilkan Musa dan mengundangnya datang ke rumah. Atau Syuaib ini adalah Nabi Syuaib, wallahu a'lam. Dengan malu-malu, pergilah putri Syuaib menemui Musa yang masih berada di bawah pohon yang masih melamun. Dalam keadaan letih dan lapar, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku sangat memerlukan belas kasih-Mu dan memerlukan kebaikan sedikit barang makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Berkatalah gadis itu kepada Musa memotong lamunannya, "Ayahku mengharapkan kedatanganmu ke rumah untuk berkenalan dengan engkau, serta memberi engkau sekedar upah atas jasamu menolong kami mendapat air bagi kami dan ternakan kami." Musa sebagai perantau yang masih asing di negeri itu, tiada mengenal dan dikenali orang, tanpa berpikir panjang menerima undangan gadis itu dengan senang hati. Lu mengikuti gadis itu dari belakang menuju ke rumah ayahnya yang bersedia menerimanya dengan penuh ramah tamah, hormat, dan mengucapkan terima kasihnya. Dalam berbincang-bincang dan bercakap-cakap dengan Syuaib, ayah kedua gadis yang sudah lanjut usianya itu, Musa mengisahkan kepadanya peristiwa yang terjadi pada dirinya di Mesir, sehingga terpaksa ia melarikan diri dan keluar meninggalkan tanah airnya bagi mengelakkan hukuman penyembelihan yang telah direncanakan oleh kaum Fir'aun terhadap dirinya. Berkata Syuaib setelah mendengar kisah tamunya, "Engkau telah lepas dari pengejaran dari orang-orang yang zalim dan ganas itu adalah berkat rahmat Tuhan dan pertolongannya, dan engkau sudah berada di sebuah tempat yang aman di rumah kami ini, di mana engkau akan tinggallah dengan tenang dan tenteram selama engkau suka." Dalam pergaulan sehari-hari selama ia tinggal di rumah Syuaib, sebagai tamu yang dihormati dan disegani, Musa telah dapat menawan hati keluarga tuan rumah yang merasa kagum akan keberaniannya, kecerdasannya, kekuatan jasmaninya, perilakunya yang lemah lembut, budi pekertinya yang halus, serta akhlaknya yang luhur. Hal mana telah menimbulkan ide di dalam hati salah seorang dari kedua putri Syuaib untuk mempekerjakan Musa sebagai pembantu mereka. Berkatalah gadis itu kepada ayahnya, "Wahai ayah, ajaklah Musa sebagai pembantu kami menguruskan urusan rumah tangga dan peternakan kami. Ia adalah seorang yang kuat badannya, luhur budi pekertinya, baik hatinya, dan boleh dipercayai."
Saranan gadis itu disepakati dan diterima baik oleh ayahnya, yang memang sudah menjadi pemikirannya sejak Musa tinggal bersamanya di rumah. Menunjukkan sikap bergaul yang manis, perilaku yang hormat dan sopan, serta tangan yang ringan suka bekerja. Suka menolong tanpa diminta. Diajaklah Musa berunding oleh Syuaib dan berkata kepadanya, "Wahai Musa, tertarik oleh sikapmu yang manis dan cara pergaulanmu yang sopan, serta akhlak dan budi pekertimu yang luhur. Selama engkau berada di rumah ini, kami dan mengingat akan usiaku yang makin hari makin lanjut, maka aku ingin sekali mengambilmu sebagai menantu, mengawinkan engkau dengan salah seorang dari kedua gadisku ini. Jika engkau dengan senang hati menerima tawaranku ini, maka sebagai mas kawinnya, aku minta engkau bekerja sebagai pembantu kami selama 8 tahun menguruskan peternakan kami dan soal-soal rumah tangga yang memerlukan tenagamu. Dan aku sangat berterima kasih kepadamu bila engkau secara sukarela mau menambah 2 tahun di atas 8 tahun yang menjadi syarat mutlak itu." Oke. Di literasi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Musa akan diangkat menjadi menantunya Nabi Syuaib, tapi dengan syarat mas kawin karena Musa tidak punya apapun. Mas kawinnya yaitu kekuatan dia sendiri, yang dia harus bekerja selama 8 tahun, bahkan kalau mau nambah 2 tahun lagi itu lebih baik. Berarti kurang lebih total 10 tahun Musa berbakti sebagai gantinya mas kawin di keluarga ini. Nabi Musa sebagai buruan yang lari dari tanah tumpah darahnya dan berada di negeri orang sebagai perantau. Tanpa sanak saudara, tiada sahabat, telah menerima tawaran Syuaib itu sebagai kurniaan dari Tuhan yang akan mengisi kekosongan hidupnya, selaku seorang bujang yang memerlukan teman hidup untuk menyekutunya menanggung beban penghidupan dengan segala duka dan dukanya. Dia segera tanpa berpikir panjang berkata kepada Syuaib, "Aku rasa sangat bahagia bahwa Pakcik berkenan menerimaku sebagai menantu. Semoga aku tidak menghampakan harapan Pakcik berjasa kepada diriku sebagai tamu yang diterima dengan penuh hormat dan ramah tamah, kemudian dijadikannya sebagai menantu, suami kepada anak putrinya, syarat kerja yang Pakcik kemukakan sebagai mas kawin. Aku setuju dengan penuh tanggung jawab dan dengan senang hati." Jadi karena ini terjemahannya Malaysia, ini menggunakan kata-kata Pakcik yang dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan sebagai tuan, ya. Setelah masa 8 tahun bekerja sebagai pembantu Syuaib ditambah dengan sukarela dilampaui oleh Musa, berarti 10 tahun yang total. Dikawinkanlah ia dengan putrinya yang bernama Syafura, dan sebagai hadiah perkawinan diberinyalah pasangan pengantin baru itu oleh Syuaib beberapa ekor kambing untuk dijadikan modal pertama bagi hidupnya yang baru sebagai suami istri. Pemberian beberapa ekor kambing itu juga merupakan tanda terima kasih Syuaib kepada Musa yang selama ini di bawah pengurusannya. Peternakan Syuaib menjadi berkembang biak dengan cepatnya dan memberi hasil serta keuntungan yang berlipat ganda. Tentang isi cerita yang terurai ini di dalam ayat 22 sampai ayat 28 surah Al-Qasas, juz 20 yang berbunyi sebagai berikut. Dan tatkala ia menghadap ke negeri Madian, ia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku menimpaiku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air di negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternakannya.
dan ia menjumpai di belakang orang ramai itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternakannya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternakan kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternakannya, sedang bapa kami orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternakan itu untuk menolong keduanya, kemudian kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang daripada kedua wanita itu dengan malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggilmu agar ia memberi pembalasan kebaikanmu, memberi minum ternakan kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja dengan kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun itu adalah dari kemauanmu. Maka aku tidak mau memberati kamu, dan kamu insya Allah kelak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Dia berkata, "Itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." Al-Qasas ayat 22-28. Musa alaihissalam pulang ke Mesir dan menerima wahyu. 10 tahun lebih Musa meninggalkan Mesir, tanah airnya, sejak ia melarikan diri dari buruan kaum Firaun. Suatu waktu yang cukup lama bagi seseorang dapat bertahan menyimpan rasa rindunya kepada tanah air, tempat tumpah darahnya, walaupun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup di dalam tanah airnya sendiri. Apalagi seorang seperti Musa yang mempunyai kenang-kenangan hidup yang seronok dan indah selama ia berada di tanah airnya sendiri, selaku seorang dari keluarga kerajaan yang megah dan mewah. Maka wajarlah bila ia merindukan Mesir, tanah tumpah darahnya, pulang kembali setelah ia beristrikan Syafura, putri Syuaib. Bergegas-gegaslah Musa beserta istrinya mengemaskan barang dan menyediakan kendaraan, lalu meminta diri dari orang tuanya dan bertolaklah menuju ke selatan, menghindari jalan umum supaya tidak diketahui oleh orang-orang Firaun yang masih mencarinya. Setibanya di Tursina, tersesatlah Musa, kehilangan pedoman dan bingung manakah yang harus ia tempuh. Dalam keadaan demikian, terlihatlah oleh dia sinar api yang menyala-nyala di atas lereng sebuah bukit. Ia berhenti, lalu lari ke jurusan api itu seraya berkata kepada istrinya, "Tinggallah kamu di sini menantiku. Aku pergi melihat api yang menyala di atas bukit itu, dan segera aku kembali. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu, atau setidak-tidaknya membawa sesuluh api bagi menghangatkan badanmu yang sedang menggigil kesejukan." Sampai ke tempat api itu, terdengar oleh dia suara seruan kepadanya datang
dari sebatang pohon kayu di pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi Allah. Suara seruan yang didengar oleh Musa itu ialah, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci." Terompah di sini juga sendal ya, atau alas kaki. "Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat akan aku." Itulah wahyu yang pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda kenabian, di mana ia telah dinyatakan oleh Allah sebagai Rasul dan Nabi-Nya yang dipilih. Nabi Musa dalam kesempatan bercakap langsung dengan Allah di atas bukit Tursina itu telah diberi bekal oleh Allah yang Maha Kuasa 2 jenis mukjizat sebagai persiapan untuk menghadapi kaum Fir'aun yang sombong dan zalim itu. Allah kepada Musa, "Apakah itu yang engkau pegang dengan tangan kananmu, hai Musa?" Suatu pertanyaan yang mengandung arti yang lebih dalam dari apa yang sepintas lalu dapat ditangkap oleh Nabi Musa dengan jawabannya yang sederhana. "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk makanan kambingku. Selain itu, aku dapat pula menggunakan tongkatku untuk keperluan-keperluan lain yang penting bagiku." Maksud dan arti dari pertanyaan Allah yang nampak sederhana itu baru dimengertikan dan diselami oleh Musa selama Allah memerintahkan kepadanya agar meletakkan tongkat itu di atas tanah, lalu menjelmalah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan cepat, sehingga menjadikan Musa lari ketakutan. Allah berseru kepadanya, "Peganglah ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan asal." Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Musa, ia segera kembali menjadi tongkat yang ia terima dari Syuaib, mertuanya ketika ia bertolak dari Madian. Sebagai mukjizat yang kedua, Allah memerintahkan kepada Musa agar mengepitkan tangannya ke ketiaknya yang nyata. Setelah dilakukannya perintah itu, tangannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat atau penyakit. Bacalah tentang isi cerita di atas dalam surah Thaha ayat 9 sampai 23 juz 16 sebagai berikut. "Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika itu melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, 'Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu.' Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, 'Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingati aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakannya. Maka sesekali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" Berkata Musa, "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya,
dan aku memukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan asalnya. Dan kepitkanlah tanganmu di ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula, untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Surah Taha ayat 9-23. Kita diperintahkan berdakwah kepada Firaun. Raja Firaun yang telah berkuasa di Mesir telah lama menjalankan pemerintahan yang zalim, kejam, dan ganas. Rakyatnya yang terdiri dari bangsa Egypt, Mesir yang merupakan penduduk pribumi, dan bangsa Israel yang merupakan golongan pendatang, hidup dalam suasana penindasan, tidak merasa aman bagi nyawa dan harta bendanya. Tindakan sewenang-wenang dan pihak penguasa pemerintahan terutamanya ditujukan kepada Bani Israel yang tidak diberinya kesempatan hidup tenang dan tentram. Mereka dikenakan kerja paksa dan diharuskan membayar berbagai pungutan yang tidak dikenakan terhadap penduduk bangsa Egypt, bangsa Firaun sendiri. Selain kezaliman, kekejaman, penindasan, dan pemerasan yang ditimpakan oleh Firaun atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel, ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dan dengan demikian, ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat, tanpa pedoman tauhid dan iman. Sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan moral dan akhlak. Ke dalam kesempatan bercakap-cakap langsung di Bukit Tursina itu, diperintahkanlah Musa oleh Allah untuk pergi ke Firaun sebagai rasulnya, mengajakkan beriman kepada Allah, menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah sebagaimana lain-lain rakyatnya, yang tidak sepatutnya menuntut orang menyembahnya sebagai Tuhan, dan bahwa Tuhan yang wajib disembah olehnya dan oleh semua manusia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta ini. Dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan Madian, selalu dibayang oleh ketakutan kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Firaun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang tidak sengaja itu dengan hukuman pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Ia hanya terdorong rasa rindunya yang sangat kepada tanah tumpah darahnya dengan memberanikan diri kembali ke Mesir tanpa memperdulikan akibat yang mungkin akan dihadapi.